Halo Street Smart, ketemu sama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Di breaking news kali ini saya membawa seseorang tamu yang spesial, asisten baru saya. Halo, selamat siang. Mbak Sekretaris Titi, baru ya. Sekretaris baru. Gimana? Ini lagi ngelamar kerja. Gajiannya UMR nggak apa-apa katanya gitu. Iya, maklum masa pandemi. Oh, pandemi ya. Aduh. Jadi apa aja boleh deh. Ya boleh lah itulah. Oke, Titi ya kan. Yes. Nah, jadi Titi sebelum ini pekerjaannya apa Titi? Pekerjaan saya entertainer. Entertainer ya. Jadi kalau butuh MC, kemudian apa sih? Penyanyi nggak lu? Oh enggak penyanyi, MC aja. MC aja ya. Jadi Titi ini MC kondang di Malang ya. Sekarang jadi sekretaris saya. Iya, berhubung pandemi kan jarang ada acara ya. Iya. Jadi saya jadi sekretaris Bapak aja. Boleh lah. Oke. Siap. Oke, sekarang kita Yes. bacain ada berita-berita apa aja minggu ini. Oke, minggu ini yang lagi panas-panasnya nih, Iya. hampir pasti terjadi resesi bulan depan kok. Waduh, ya. Gimana nih ya? Jadi gini, ini adalah dampak dari COVID kan kalau kita lihat COVID itu kan mulai bulan Maret ya. Yes, udah Jadi lama kan ya. Kalau bulan Maret ya otomatis kan kuartal pertama 2020 itu pasti bagus karena kan Januari, Februari, Maret kan bagus. Iya, Nah, sebelum resesi itu kan terjadi ketika Maret, April, Mei turun ya. Kemudian Mei, Juni, Juli turun juga, itu Iya. namanya resesi. Nah, semakin turun nanti jadinya kan ya. kalau kuartal ini turun lagi namanya depresi. Waduh, Itu memang SOP-nya seperti itu. Iya, iya. Kelihatannya sih serem ya, tapi sebenarnya kalau kita pelaku-pelaku UMKM itu tidak terlalu berdampak. Kenapa bisa gitu ya kok? Karena itu yang terdampak adalah makro ya, faktor psikologis. Oh. Tapi kenyataannya ya kalau kita masih kebutuhan ya sebenarnya sama aja lah. Kita kemarin udah ngalamin resesi. Sebenarnya kita itu kemarin udah ngalamin resesi. Udah gitu loh. ngalamin yang bener-bener nggak dapat Iya, penghasilan ya iya, kok. apalagi lu MC begitu kan ngerasain nganggur gimana. Depresi banget itu udah bener-bener kosong ya. Berarti rumah tiap hari bersihin. Oh, tiap hari apa di segala. rumah loh. Waduh, luar biasa. Jadi tapi kita nggak perlu takut nih kok berarti. Sebenarnya kita nggak perlu takut karena memang ya kita udah ngalamin gitu loh. Udah Cuman kan ngalamin. menurut buku pembelajaran itu yang dinamakan resesi adalah ketika dua kuartal turun terus maka resesi. Oke. Justru yang berbahaya itu adalah dampak psikologis karena merasa resesi, kemudian kita nggak gerak apa-apa, we do nothing, akhirnya membuat kita mati. Makanya kan buat teman-teman jangan terlalu apa dengan resesi pesimis apa segala gitu pesimis ya. gitu ya. Tetap akan ada celah. Memang tidak sebagus mungkin tahun-tahun lalu, tapi ya kita tetap survive ya. Apalagi yang penting kita sudah mempersiapkan dan kita sudah tetap struggle lah. Kalau orang Indonesia tuh pasti jago lah kalau usaha. Jago ya. Karena apa? Di Indonesia itu ada kata-kata the power of kepepet. Banget. Ya. Sekarang saya mau tanya sama kamu Mas Wasti. Iya. Kepepet tuh bahasa Inggrisnya apa? Kevevet mungkin. Apa ya? Bingung. Apa nggak ada? Karena di Inggris nggak ada. Bilang emergency, ini emergensinya emergency gitu loh. Ya. Emergency, ini lebih emergency Itu banget. dari emergency kan. Justru dari emergency yang emergency jadi kepepet itu jadi muncul ide. Nah, jadi dengan adanya kepepet ini sebenarnya ini membangkitkan ide-ide kita, kreativitas kita. Ya kita gunakan cara ini sebagai apa ya, membuka pintu rezeki untuk ke depan. Salah satu bakat warga Indonesia. Iya, power of kepepet. Jadi intinya hal yang terberat itu udah kita lalui sebenarnya ya. Iya. Intinya kita bangkit aja sekarang gitu ya. Oke, next ya Koko. Luhut minta masyarakat jangan ditakut-takuti soal ekonomi minus. Nah sama, ya ini kan Sama ya. yang tadi kita bahasin loh. Ha-ha. Jadi kadang-kadang media itu kan terlalu membombardir. Yes. Wah, ekonomi minus. Wah, itu kan padahal ya kita yang makan ya tetap makan 3 kali sehari. Ya memang pasti ada dampak, tapi ya nggak selebay itu kali. Saya juga heran sebenarnya yang beli sepeda juga masih banyak. Iya, Brompton itu masih laris gitu kan. Jadi minus dari mana gitu ya. Toko sepeda juga masih laris, kecuali kita nggak bisa sepedaan, nggak bisa makan gitu ya. Cuman memang kan sekarang ini bisa dibilang kan
kasus COVID juga meningkat ya. Saran saya buat teman-teman sih waspada aja lah, hati-hati lah kayak Tetap gini. waspada ya, tapi nggak boleh putus asa, Ya, tapi kan mindsetnya tuh ya. intinya jangan terlalu dengerin berita yang negatif-negatif. Karena kan kalau Yes. dengerin berita yang negatif-negatif, lama-lama kita itu apa ya? Jadi negatif juga gitu. Iya, loh. jadi kayak nggak bisa mikir ide-ide Iya. kreatif gitu ya, kok ya. Oke. lanjut. Next yang lagi hot-hotnya ini yang paling ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia. Siap-siap 3 juta rekening ditransfer bantuan 600.000 pekan ini. Wih, luar biasa. Udah dapat belum? Belum. Belum. Ya. Berarti kita golongan ke fakir-fakir yang bisa membeli sendiri ya kan? Masalahnya saya belum lapor kok. Oh, belum lapor. Kalau ya? saya memerlukan ini. Ini sebenarnya sangat rawan ya. Kan banyak bisa diselewengkan atau gimana itu. Ya semoga kalau yang dapat ya bersyukurlah, tapi sebenarnya gimana ya, kalau bagi saya sih zaman sekarang 600.000 ya cuman sekedar ngasih dan numpang lewat, untuk kemudian berapa 1 bulan hari? lagi udah anu lagi toh. Oh, yang terpenting iya, kan iya. sekarang itu kan dikasih ikannya tapi sekaligus diajarin cara mancingnya. Ini kan cuma dikasih ikan doang. Iya, Habis itu iya. lapar ya Lapar lagi. lapar lagi. That's the point. Gitu ya, harusnya lebih dikasih umpan Ya sebenarnya semoga ya. double transfer ke rekening saya nggak apa-apa. Kebetulan saya punya 20 rekening. Itu kalau 600.000 habis berapa hari kok? Duh, 1 jam ya. Ya, itu tadi. Jadi ini tapi ada harapan lah untuk masyarakat Pasti, yang selalu ada harapan. mungkin membutuhkan Ya. gitu ya. Oke, selanjutnya BNI salurkan kredit 12 triliun dari dana titipan negara. Nah, ini berlanjut dari berita yang kemarin-kemarin. Jadi sekarang ini kondisinya unik. Yes. Kenapa unik? Di satu sisi NPL naik. NPL tahu nggak? Non performing loan. Jadi kredit macet. Iya. Jadi di satu sisi kredit macet tuh naik, tapi di sisi lain pemerintah itu suruh bank untuk genjot sektor kredit. Jadi ibarat mobil tuh gaspol rempol gitu loh. Gaspol rempol. Enggak gaspol rempol itu kan. Bingung ya? Bingung. Ha-ha. Jadi sekarang ini bingung. Kredit diinjek tapi juga ditekan. Nah, terus gimana itu? Nah, Gimana untuk ekonomi? Nah, jadi memang sesuai dengan prediksi saya bahwa bulan-bulan ini, bulan-bulan depan, bahkan bulan Oktober itu akan banyak tawaran-tawaran KTA, kartu kredit itu akan digenjot karena itu memang salah satu omset dari perbankan. Oh gitu. Nah, jadi biar kalau kamu mau dapat kartu kredit yang limitnya besar-besar, ikut kelas Credit Card Revolution. Oh Nah, yes, benar-benar. momen ini momen yang bagus buat teman-teman. Now is time. Yang sekarang ini adalah waktu yang tepat. Karena apa? Kita menjelang bulan Oktober. Jadi gini, Ti, bank itu punya sebuah kebiasaan, sama kayak showroom mobil. Kalau akhir tahun kejar target. Yes. Nah, di mana-mana juga begitu kan? Iya. Beli mobil akhir tahun aja itu kejar target. Sama, bank itu juga akhir tahun kejar target. Apalagi 2 kuartal yang lalu Udah turun banget nggak ya. ada omset. Nggak ada omset untuk Nah, target. sekarang begini, logikanya simpel. Bank itu cari duitnya dari mana, Ti? Dari bunga ya, Ya, perputaran dari bunga. bunga deposito apa bunga utang? Saya kurang paham ya, intinya Kurang dari paham. bunga gitu ya. Jadi bank itu, kalau bank itu terima deposito, dia dapat uang apa ngeluarin uang? Ngeluarin duit, ngeluarin uang. duit, ha. Kalau dia utang dia dapat uang apa keluar Dapat uang? ya. Dapat uang. Jadi kan nadinya bank itu kan Dari utang. ya kan? Nadinya Ha-ha. di bank. Lah kalau nggak ada yang utang, terus siapa yang bayar gajian? Bisa kolaps ya bank juga ya. Nggak ada penghasilan. Oh, kita sempat dengar-dengar itu kan gosip-gosip di luar yang bank-bank Iya. udah mulai Mulai goyang. kenapa? Nggak ada yang utang. Nggak ada yang utang. Nah, jadi buat teman-teman, ketika kita menghutang, kita membantu Heeh. untuk membangkitkan negara ini. Oh, Jadi oke. silakan berutang yang banyak. Baru ini ya, silakan berutang yang banyak. Tapi ini bisa dibilang tadi pancingan ya, kok. Intinya ini tadi walaupun kita utang pun bisa untuk pancingan untuk usaha apapun Iya gitu. dong. Jangan utang untuk bayar angsuran. Wah, kacau itu. Biasanya tuh utang buat bayar pelakor. Iya, bukan pelakor ya, kayak hidupnya. Aduh. Oke. Saya kalau yang di samping cantik-cantik itu greges sama. Jangan ngereges, cukup adem panas aja. Adem panas aja. Ya, jadi ini tadi kesempatan untuk ini sektor-sektor usaha kecil jadi bisa ambil juga ya kok. Harusnya sih bisa. Bisa Tapi ya. kan kita lihat dah berita minggu depan. Oke. Lanjut. Selanjutnya, perjalanan akuisisi Rabobank hingga kawin dengan BCA Syariah. Wah, berarti ini pernikahan beda agama ya. Pernikahan beda agama Iya, ya.
KUA-nya gimana itu ya? Waduh, bingung ya. Bingung. Jadi gini, ini kan yang tadi saya ngomong. Bahwa bank itu sekarang banyak yang kolaps. Yes. Kalau bank dia benar-benar nggak kuat, dia akan kolaps. Ketika bank kolaps, salah satu solusinya adalah merger. Nah, Rabobank ini kolaps. Nah, kenapa? Tahu nggak kenapa Rabobank kolaps? Aduh, kurang tahu saya. Karena bukanya cuma hari Rabu. Oh my god. Coba dia bank seminggu, mungkin dia nggak kolaps. Mungkin bisa ganti nama aja kok jadi seminggu bank. Bank Senin sampai Sabtu, nah itu nggak kolaps. Karena dia Rabu bank, bukannya Rabu doang ya kolaps. Tolong dilengkapi jadi bank Senin sampai Sabtu, Minggu tutup bank gitu ya. Dan akhirnya dimakan sama si BCA. Oke. Ya, dan digabung sama BCA Syariah, jadi digabungkan. Yang BCA Syariah ya. Jadi kelihatannya perbankan terutama BCA itu dia mau mengebarkan yang sektor syariah karena kan banyak sekarang orang-orang yang mau ngutang tapi takut riba apa segala. Benar. Nah, tinggal ditempelin syariah ya. Akhirnya orang berutang juga gitu loh. Tetap utang. Tetap utang juga. Kalau saya ngomong itu ya sama aja gitu loh. Itu utangnya tetap syariah itu bukan syariah. Iya, tetap utang ya. Cuman akadnya nama. Mungkin akadnya ya dari niat gitu. Oke, selanjutnya ya, Go. Ya. Ini kemarin sempat ribut-ribut juga. Tapi kita ada berita bahwa damai dengan klien Joska ganti rugi sebesar 13 miliar. Biasa. Jadi makanya kemarin kan sebulan yang lalu saya pernah share bahwa tentang Joska, bahwa saya ngomong bahwa saya kenal si Akar ya, Mas Akar apa segala, dia pasti ada itikat baik karena kan memang orangnya is good ya kan, dan ketika terjadi masalah dan dia tetap tanggung jawab. Bahkan kalau yang jiwa suraya itu masih nggak tahu loh kemana ya kan, artinya ya kita menghargai dari pihak Joska bahwa Anda masih ada itikat baik dengan mau mengembalikan uang klien, walaupun mungkin secara tertulis ataupun perjanjian aku nggak ngerti ya, tapi intinya jarang-jarang loh ketika sudah di scam ya kan, sebuah scam kemudian mau mengembalikan itu kan artinya ya Mas Akar mempunyai niat yang baik. Iya. Semoga kasus Joska selesai dan Joska bisa bangkit kembali mewarnai dunia persamaan di Indonesia ini, terutama financial planner dan dunia pengajaran tentang finansial. Yes, kalau dilihat dari beritanya memang sudah mencapai kesepakatan hingga tinggal kurang sedikit gitu ya. Okay, baik, selanjutnya nih, ini juga kita sering lihat poster-poster baliho di jalan ini ya. Ditanya modal jadi presiden, katanya Giring, saya pernah memimpin band. Ya, gimana kok? Nah, loh, mau jadi presiden kan nggak apa-apa, tinggal. Loh ya bisa. Bisa, tinggal pasang baliho, tempel. Besok bisa. Besok Roy Sakti pasang baliho presiden Indonesia. Oh iya, gitu kan. Belakangnya saya ya sekretaris. Oh iya, sekretaris ya kan. Ya, kita maju wakil aja kan. Wakil presiden gitu. Namanya orang mau jadi kan juga nggak masalah. Iya, nggak masalah. Nggak ada yang salah kok ya. Tinggal ngeprint aja. Tinggal ngeprint aja beres. Sama kayak begini teman-teman. Kan kadang-kadang saya kemarin aku ngomong, kamu tahu hotel Tugu itu? Hotel Tugu. Nah, kemarin baru tak tawar. Nawar aja. Iya nawar aja gitu loh kan. Ya kan namanya nawar kan nggak apa-apa, tapi kan nawar hotel gitu kan. Ya nawar aja nggak apa-apa. Kalau dikasih nggak ada duitnya. Jadi namanya setiap warga negara Indonesia berhak untuk mencalonkan presiden. Tinggal masalahnya yang milih apa enggak. Ada yang milih atau enggak. Mau ngeluarin duit untuk promosi ya silahkan gitu ya. Nggak masalah. Tapi ya belajar dulu lah kalau feeling saya sih ya. Karena mimpin band sama mimpin negara itu beda coy. Ya. Saya juga pernah mimpin acara atau paduan suara dirijen gitu. Ya, mimpin acara pernikahan, kan pensi lu. Iya makanya. Ya berbakat juga sih saya jadi presiden mungkin ya. Boleh. Tahun 2040. Masih lama. Oke, selanjutnya Go. Polisi tangkap 19 pemuda di Sulawesi Selatan pembobol kartu kredit WNI WNA. Ini yang penting nih. Jadi ini adalah sindikat carding ya. Jadi di dalam dunia kartu kredit itu ada kejahatan yang namanya carding, di mana mereka ini kayak kartu ya. Ini punya kartu kredit ya. Ini dia ngambil kartu second kemudian diinjek pakai datanya orang lain. Oh, dia dapat data dari mana kok? Nyuri data itu kan ada kayak di grup-grup kayak dark web apa segala. Dia ngambil data kemudian dengan teknologi seperti apa diinjek kemudian nanti digesekkan. Nah,
yang diinjek itu datanya apa? Itu punya kartu kredit orang-orang dari luar negeri. Nah itu sebuah kejahatan dan itu banyak sekali. Ini apakah sulit melacaknya? Jadi dia ambil yang dari luar negeri gitu atau gimana? Ya karena ya sih bilang sulit ya enggak lah, buktinya ketangkap gitu kan. Tapi yang nggak ketangkap juga lebih banyak lagi. Cuman buat teman-teman waspadalah kalau ada yang ngajak aneh-aneh. Jadi kadang-kadang kan, oh ini ada bisnis nih, bagus nih, ini bagus nih kayak gini. Saya yakin apakah ke-19 pemuda ini niat untuk mencuri, nggak tahu. Kadang-kadang dia cuma dipekerjakan doang. Oh gitu. Iya. Jadi bosnya belum tentu belum ini tahu. gitu. Ya kayak kamu mau kerja nggak di kantor, terima barang tanda tangan, nggak tahu bahwa itu kurir narkoba, ayo. Oh gitu ya. Oh ya susah juga ya. Susah juga. Tapi harusnya kalau kayak gini dia sedikit berbakat ya kok. Ya akhirnya berbakat lah. Yeah. Cuman ini buat teman-teman juga hati-hati ya. Saya tidak pernah mendukung apapun yang ibarat kata ini kriminal. Iya. Ini kriminal murni sudah, bukan masalah kamu punya kartu kredit kemudian nggak bisa bayar macet. Ini sudah memang penipuan. Iya, dan di-hack ya. Karena kalau sudah lawan pihak yang berwajib, canggih mereka itu. Tim cyber polisi itu canggih banget. Jadi saran saya jangan bermain api. Kecuali sudah tidak takut terbakar. Oke, jadi hati juga jangan bermain hati ya. Oh gitu ya, kalau nggak mau terbakar. Nah, kok saya mau nanya nih, berarti kalau misalnya tadi ya berkaitan sama itu, ini kita gimana sih cara untuk supaya aman, lebih aman gitu dalam pakai kartu kalau kredit? kita sebagai pengguna kartu kredit nggak ada masalah. Ini kan orang ngambil data hacker ya. Oh, cuman kalau gitu ya. kita lebih aman, nomor satu, teman-teman, kalau di kartu kredit sekarang itu kan ada PIN-nya. Jadi kartu kredit sekarang itu kayak ATM. Iya. Jadi kalau ini misalnya jatuh gitu kan, orang ngambil kemudian transaksi nggak bakal Belum bisa. tentu bisa. Karena ada PIN-nya. Nah, bisa juga kemudian PIN itu ada dua. PIN transaksi offline sama PIN transaksi online. Kalau PIN transaksi online itu OTP yang dikirim ke nomor rekening, nomor rekening, nomor telepon, nomor telepon. Jadi ketika kamu mau belanja kayak contoh ke Tokopedia, ke Bukalapak pakai kartu kredit, maka nanti kan ada PIN yang dikirim ke nomor telepon, itu namanya OTP. Nah intinya adalah untuk OTP ini kalau memang Anda tidak melakukan transaksi apa-apa, kemudian ada yang minta OTP jangan dikasih. Tapi kalau memang Anda pas melakukan transaksi kemudian OTP ya dikasih lah. Iyalah. Oke, nah gitu, udah habis kok. Udah, ini break. Jadi thank you. Mbak Titi menemani ke sini. Sama-sama. Semoga cocok kerja di sini. Oh iya cocok lah. Saya yang deg-degan ini kan. Boleh pinjam kartu kredit? Oh boleh silakan. Oke, sekian dari saya teman-teman. Thank you, goodbye. Sampai ketemu di minggu depan bersama saya Roy Sakti dan Titi. Sekretaris baru. See you.